Guys, Yeah. I've got some Elbit stuff. There you go. Shut Elbit down! Shut Elbit down! We've got Elbit radio screens here. Oh, this is Leonardo. Stop arming Israel! Stop harming Elbit! Be past. Ah, yeah, there we go. Our government has a willful blind eye in favour of their corporate lobbyists and stocks that they have in these companies that they hide from us, thinking from murder. Warga Palestina di Lebanon murka dengan kekejaman Israel. Alhasil mereka berbondong-bondong gabung dengan Hizbullah untuk perang habis-habisan melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Warga Palestina itu mengaku tidak takut berhadapan langsung dengan pasukan Zionis meski bertaruh nyawa. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 27 Juni 2024, hal itu diungkapkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Secara tegas, Hizbullah mengumumkan siap bertarung dengan Israel, bahkan secara habis-habisan tanpa aturan. Dalam pernyataannya, Hizbullah pun mengaku bahwa warga kamp pengungsian Palestina Shatila di Beirut kini juga kompak gabung dengan gerakan perlawanan melawan agresi Israel. Pasalnya warga Palestina itu mengaku tidak takut dan akan berjuang untuk mendukung Hizbullah. Mereka juga siap bergabung dengan poros perlawanan lainnya yang lebih luas di wilayah tersebut untuk melawan Israel. Bahkan warga Palestina itu mengaku siap mempertaruhkan nyawa di medan perang demi mendukung kemerdekaan Palestina. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF dilumpuhkan saat menangkap Jamal Huil, anggota Dewan Revolusi Gerakan Fatah di Jenin pada Kamis 27 Juni 2024. Pasukan Zionis itu ditembaki pasukan perlawanan hingga 17 diantaranya berhasil dilumpuhkan. Setelah ditembaki, para tentara Israel itu juga dihujani dengan sejumlah peledak. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden mematikan itu telah dikonfirmasi oleh seorang koresponden. Menurutnya, Jenin menjadi neraka yang menyiksa belasan tentara Israel pada Kamis 27 Juni 2024. Saat menangkap anggota Dewan Revolusi Gerakan Fatah, sekelompok tentara Israel itu justru terlibat baku tembak hebat. Akibatnya 17 tentara Israel dilaporkan kritis dengan luka-luka yang cukup parah. Mirisnya, setelah terkena tembakan perlawanan, belasan tentara Israel itu juga dilempari bom rakitan yang diproduksi secara lokal di pinggiran pengungsian Jenin. Setelah chaos menghadapi pasukan perlawanan, helikopter Israel pun tiba untuk menarik belasan tentara tersebut. Media Israel pun telah mengonfirmasi insiden berdarah tersebut. Pasalnya setelah dihujani peledak, para tentara Israel yang terluka dan tewas itu dievakuasi dengan helikopter militer ke Rumah Sakit Rambam dan juga Tel Hamar. Situasi di Israel chaos imbas pernyataan Seoul Goldstein, CEO Noga perusahaan manajemen kelistrikan Israel, di mana menurutnya Israel akan gelap gulita jika perang dengan Hizbullah Lebanon pecah. Akibatnya kini warga Israel berbondong-bondong memborong genset untuk mengantisipasi ancaman krisis listrik. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 27 Juni 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh channel 12 Israel. Menurut laporan tersebut dijelaskan bahwa warga Israel berebut membeli generator listrik atau genset. Bahkan terlihat dari data Mosani Hasmal Network, penjualan genset meningkat sebesar 25% sesaat seusai adanya peringatan krisis listrik. Sedangkan pada Jumat lalu terjadi peningkatan penjualan sebesar 108% genset dibandingkan Jumat sebelumnya. Pasalnya hal itu terjadi setelah Goldstein memberikan peringatan soal krisis listrik atau pemadaman listrik besar-besaran jika perang dengan Hizbullah pecah. Menurut Goldstein, Hizbullah dapat secara mudah menghancurkan jaringan listrik Israel, alat generator listrik di situasi komersial jaringan perusahaan Israel. Diketahui sebelumnya kepanikan warga Israel ini bukan pertama kalinya terjadi. Pada Maret lalu, warga Israel juga telah mengalami hal serupa saat Sekjen Hizbullah Hasan Nasrallah mengaku bahwa Hizbullah memiliki rudal yang bisa mencapai Eilat.
Pelabuhan utama Israel diserang perlawanan Islam Irak pada Rabu 26 Juni 2024. Peledak perlawanan Irak berhasil menembus sistem pertahanan udara Iron Dome dan membuat sirine telat untuk diaktifkan. Imbas serangan tersebut, pelabuhan utama Israel di Eilat itu pun dilaporkan mengalami kerusakan. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diumumkan langsung oleh perlawanan Islam Irak. Menurut perlawanan Islam Irak, pasukannya telah meningkatkan serangannya dalam beberapa waktu belakangan. Bahkan perlawanan Irak juga mengaku bekerja sama dengan Houthi Yaman untuk menyerang Israel, termasuk dalam serangan terbarunya terhadap pelabuhan utama Israel di Eilat pada Rabu kemarin. Dalam operasinya itu, perlawanan Islam Irak dan Houthi meluncurkan drone berpeledak ke pelabuhan Israel. Serangan itu pun diklaim sukses menembus Iron Dome dan mengecoh sirine peringatan bahaya di wilayah Eilat. Akibatnya, pelabuhan utama Israel itu dilaporkan mengalami kerusakan. Perlawanan Irak menekankan bahwa serangan tersebut sebagai tanggapan atas kekejaman Zionis terhadap warga Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.